warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kalian semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Jadi untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini saya akan absen kalian. Ahmad Idris, Hadir. Andi Akila Bengara, Hadir. Firliana, Hadir. Ismail, Hadir. Jumardi, Hadir. Lisa Badani, Hadir. Marwa Putri, Hadir. Muhammad Fauzan, Hadir. Muhammad Gardi, Hadir. Muhammad Eka, Muhammad Yusuf, Muhammad Arif Flores, Muhammad Asabul Miriani, Muhammad Tarafan. Ada lagi? Apa izin? Muhammad Safwan, Nur Al-Zakira, Nur Aziza, Nur Elisa, Andi Sapol. Krisna Aryani, Saharatul Mutia, Hadir. Selfie, Bulianti. Nah, jadi hari ini kita sudah memasuki materi baru, yaitu teks berita. Nah, ada yang tahu apa itu berita? Atau mungkin sering nonton berita? Sering. Berita apa biasanya kita tonton? Apa? Kebakaran. Apa? Suaranya. Kebakaran. Apa siapa bilang kebakaran? Di mana kita bisa lihat berita? Televisi. Oke, betul. Jadi kira-kira kalau kalian lihat itu berita, kalian bisa lihat kayak di televisi apa? Kira-kira apa yang ada di pikirannya kalian kalau mendengar kata berita? Apa? Kaget. Oke. Iya itu kan bentuk penjiwanya kita kayak kalau kita lihat berita tentang kebakaran pasti kayak kaget gitu. Gak mungkin ketawa orang kalau bakal kebakaran. Kira-kira apa itu berita? Ada kisah berita. Apa sih? Apa isinya berita? Oke, sesuatu kejadian. Ada lagi? Cerita yang nyata. Oke, ada lagi? Kebakaran. Ya, jadi apa isinya? Kebakaran itu beritanya. Itu isinya itu berita apa biasanya kalian semua nonton berita? Apa kira-kira sih apa itu berita itu? Ini ya tadi ada temannya. Apa tadi? Sesuatu kejadian ini. Cerita nyata. Ada lagi? Biasanya itu berita. Adakah yang laporkan? Adakah yang bawakan? Oke, pembawa berita. Ya betul. Jadi deh, berita itu toh teks atau sesuatu yang dilaporkan atau melaporkan, menyampaikan atau menceritakan suatu kejadian atau peristiwa bersifat faktual atau nyata seperti tadi yang dikatakan sama temannya. Dan terkini, maksudnya yang terkini aktual itu terkini maksudnya kayak yang baru terjadi atau yang sedang viral. Tahu sih viral toh? Apa yang viral? Oke, nah lain. Jadi dia benar teks berita adalah teks yang melaporkan. Dengar, teks yang melaporkan atau menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual atau nyata dan aktual atau terkini. Tujuannya apa? Tujuannya teks berita apa? Mengetahui apa? Berita. Tujuannya apa? Memberikan informasi kepada siapa? Berita. Pak? Kita semua. Oke, kita semua. Nah, oke, tepuk tangan.
yang disebutkan oleh temannya. Apa tadi? Cerita yang nyata. Itu aktual, itu salah satu ciri-ciri dari berita. Oke, ciri-ciri yang pertama itu faktual. Ini artinya nyata, betul-betul terjadi, bukan hoax. Kalau yang biasa itu hoax itu biasanya berita diri. Selanjutnya aktual. Itu yang baru saja terjadi, silaturahmi terjadi. Misalkan kalian melihat kecelakaan di luar toh, baru sampai kalian di sini, kalian ceritakan kepada temannya. Apakah itu termasuk berita? Bukan. Berita. Termasuk berita. Nah, cuman ini tidak disiarkan di televisi, tidak disiarkan di media, tapi langsung dari temannya, karena temannya menyaksikan. Bisa jadi mungkin ada videonya atau apa segala macam. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua itu lengkap. Apa yang dimaksud dengan lengkap? 5W plus 1H. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini disingkatnya, dengarlah, dalam bahasa Indonesia istilahnya ini bukan 5W plus 1H, tapi adik sing mimba. Apa? Adik sing mimba. Apa? Dimana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Saya ulang, istilahnya dalam bahasa Indonesia apa? Apa? Adik mimba. Oke, cucumin apa? Adik mimba. Jadi perhatian. Nah, sekarang tadi toh kan sudah dijelaskan teks berita, ciri-cirinya, strukturnya. Nah, kegiatannya sekarang kalian tadi kan beritanya sudah dibacakan. Silakan analisis beritanya. Paham? Jadi bagaimana? Sudah selesai? Ya. Sudah selesai? Ya. Sudah. Oke. Apa judul dari berita? Saya. Silakan yang duluan. Banjir bandang terjadi 3 desa di Luwu Utara, ratusan warga mengungsi. Oke. Apa pertanyaan keduanya? Ringkasan isi berita yang menarik. Bagian kepala beritanya apa isinya? Deras yang mengguyur wilayah Luwu Utara Sulawesi Selatan sekitar 250 warga yang terpaksa mengungsi di tempat yang lebih aman. Oke. Tunggu berita. Oke. Kasih keras-keras suaranya di belakang. Kepala BPBD Luwu Utara Amiruddin menjelaskan bahwa banjir tersebut terjadi di tahun Sultan di Luwu Sungai yang Oke, tuh. Ekor berita. Ada tidak ekornya? ada. Oke, apa? Tim gabungan sudah dikerahkan untuk membantu evakuasi. Pemerintah daerah telah menyiapkan dan posko kesehatan di lokasi pengungsian sebentar. Kita masuk ke unsurnya. Apa peristiwa yang terjadi dalam berita itu? Oke, silakan. Banjir bandang. Hah? Banjir bandang. Nah, bandang. Andre bisa Nagasari. Oke. Di mana peristiwa itu terjadi? Silakan. Tiga desa di Kecamatan Asapra, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kapan? Marwah itu? Sore. Sore. Hujan deras sejak Selasa sore banjir terjadi. Ini hari kedua berita. Berita itu apa? Waktu Indonesia Timur. Kenapa? Di mana ada timur ada tengah? Timur. Tengah. Berita. Oke, apa lagi? Apa? Siapa yang terlibat? Yang di belakang dulu, dari tadi. Bagaimana? Banjir terjadi setelah tiba-tiba sebulan luapan sungai.
bertanya dari strukturnya, dari yang adik Simba tadi itu unsur-unsur untuk menganalisis teks beritanya. Nah, jadi kita sudah belajar, kita belajarnya tentang teks berita. Jadi nanti kalau kalian misalkan menonton berita, coba deh analisis ya. Oh ini berarti oh terjadinya di mana? Hah? Nomor apa ya? Misalkan kalian nonton berita, kalian lihat, oh ini dari judulnya apa? Mungkin oh kapan kejadiannya, di mana, mengapa, bagaimana, apa penyebabnya, siapa yang terlibat, dipaham tidak? Oke. Nah, tadi sudah kalian diskusi, itu artinya kalian sudah paham. Tepuk tangan dulu dong. Jadi sebelum saya menutup pembelajaran, saya kembali akan menyampaikan kembali tentang apa itu teks berita. Nah, jadi tadi teks berita itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Teks berita itu apa? Yang melaporkan atau menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual, nyata dan aktual terkini. Yang melaporkan. Teks yang melaporkan. Kali ini kita bahas teks berita. Kurang fokus. Oke, sebutkan kembali ciri-cirinya. Faktual. Lagi. Faktual, lengkap, sistematis, bahasa baku, objektif. Diborong. Oke. Unsur-unsurnya. Kamu ya, Rolando menjawab ya. Unsur-unsurnya. Silakan. Rolando profesional. Kita dikasih kesempatan tidak mau. Kasih, kau laki-laki, suaranya kasih keras. Astaga, mana tadi unsur pelajaran ini? Unsur-unsurnya ini dari tadi di kelompok menjawab. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Disingkat apa? Adik Simba. Adik? Simba. Kamu tadi mau bilang? Dulu. Apa tadi? Bilang kayak disingkat apa? Kamu bilang? Simba. Itu dalam bahasa Inggris di bawah A, when, why, where. Kalau dalam bahasa Indonesia itu? Simba. Coba. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Adik Simba. Adik? Simba. Hah? Apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Apa? Bagaimana? Ingat terakhir bagaimana, nah? Adik Simba, bagaimana? Hah? Apa? Siapa? Siapa? Nama? Bagaimana? Dengar di kalian. Apa coba? Apa tadi ditanyakan? Oke. Bukan kesimpulannya tadi. Oke. Saya dulurkan kembali. Nah, jadi teks berita itu teks yang melaporkan. Kenapa dimelaporkan? Karena disampaikan oleh pihak lain misalkan. Bisa juga karena kalau berita memang gitu. Jadi teks yang melaporkan atau menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Apa itu faktual? Nyata. Oke, dan aktual. Aktual artinya kenapa? Apa maksudnya? Oke, kita tepuk tangan dulu. Nah, tujuannya adalah untuk kepada siapa? Kita sama. Oke, kita semua seorang pendengar, pembaca, penyimak. Kata jelas. Oke, coba kalian kembali ingat. Kalau ditanya ciri-cirinya berita itu apa? Jadi tadi definisi berita, teks berita, unsur-unsur berita, teks berita, strukturnya sudah. Dan kalian juga sudah menyelesaikan tugas kelompok yang sudah. Jadi kalau ditanya strukturnya berita, apa jawabannya? Struktur.
itu strukturnya. Kalau bilang kau unsur-unsur berita, ada tahu unsur-unsur di belakang, unsur-unsur berita. Ada coba A. Apa, di mana, berapa, Siapa? kapan, Saya pakai mana? Ingat selalu terakhir itu bagaimana. Oke. Ciri-cirinya. aktual, lengkap, sistematis, bahasa baku, objektif. Oke, tepuk tangan. Jadi untuk hari ini saya ucapkan Dena terima kasih atas partisipasinya kalian. Mohon maaf tadi ketika selama pembelajaran ada ketidaknyamanan kalian. Atas tindakan saya mohon maaf. Dan untuk hari ini kalian sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi. Tepuk tangan dulu.